1, 2, 3. Bagi Tuhan, haleluya. Saya nggak peduli berapa banyak jemaat di tempat ini, mau 2.000, mau 3.000, saya akan tetap berapi-api untuk Tuhan. Haleluya. Dan saya mengimani saudara akan membawa jiwa-jiwa ke tempat ini lebih banyak lagi. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tas kiri kanan katakan, ayo kita bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mau 5 orang, mau 10 orang. Tuhan melihat kesetiaan kita. Dan Tuhan akan menolong kita membawa jiwa-jiwa. Haleluya. Bapak Ibu, shalom bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kami Jogi Sidabutar. Istri saya Ocha Borusiagian. Kami tinggal di Lauci lewat Rumah Sakit Adam Malik sedikit. Titel kami adalah PST. Pesuruh Tuhan. Kalau di gereja ini diberi titel untuk hamba Tuhan, ada H kecil dan T besar, itu keren. Jadi kami juga pesuruh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagai penginjil dan sebagai dosen teologi. Ya, itu mungkin perkenalan singkat kami. Pertama-tama saya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu baik Pak Cipto maupun Pak Samuel yang telah meminta kami melayani tempat ini. Bagi kami, saudara yang ada di tempat ini adalah berkat besar karena saudara menjadi tambahan saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Amin. Artinya apa? Hari ini kami mendapatkan, memiliki saudara-saudara yang baru di dalam Tuhan. Dan itu adalah kekayaan yang luar biasa. Haleluya. Jadi kita satu di dalam Tuhan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Baiklah, pagi hari ini dan hari ini tema yang akan kita renungkan adalah iman yang merindukan kekudusan. Kita mau merenung, memberi waktu sejenak merenungkan apa ini tema ini, kan begitu saudara-saudara. Dikatakan di sana iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman, ya saudara sudah pasti tahu definisi iman itu seperti yang terdapat di dalam Ibrani 11 dan seterusnya. Nah, iman yang merindukan kekudusan Tuhan. Ada banyak iman di dalam hidup kita, ada banyak hal yang kita imani, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal kita gunakan iman itu untuk mujizat, ya, untuk berkat, untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ini gereja kita di tempat ini saudaraku membuat satu perbedaan, yaitu bahwa iman yang merindukan kekudusan Tuhan. Ini keren. Kenapa saya katakan keren? Karena biasanya iman kita itu kita gunakan untuk mendapatkan apa saja yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Kesembuhankah? Mujizatkah, berkatkah, pertolongankah? Tetapi ini hal yang teramat penting yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bahwa iman kita ini perlu kita bangun sehingga iman yang kita miliki ini tidak saja untuk merindukan yang lain, tetapi merindukan kekudusan Tuhan. Pertanyaan Tuhan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini, berapa banyak dari saudara yang rindu akan kekudusan Tuhan? Boleh angkat tangannya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Make sure Bapak Ibu Saudara, saudara sungguh-sungguh merindukan kekudusan Tuhan. Katakan kekudusan Tuhan. Ini barang lebih penting daripada sekedar mobil mewah, barang mewah. Katakan amin. Ini lebih penting. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita akan melihat saudaraku betapa Tuhan itu berurusan dengan kekudusan. Nah, kita lihat ada apa dengan kekudusan kan kita masuk kepada kekudusannya. Ada apa dengan kekudusan? Ya, saudara udah tahu arti kudus itu suci. Saudara udah tahu arti kudus itu berasal dari kata kados, disucikan, dipisahkan. Oke, fine. Nah, sekarang kekudusan itu apa? Kekudusan itu adalah urusan sangat serius bagi Tuhan. Nah, kekudusan di dalam hidup kita ini adalah urusan serius. Katakan urusan serius. Karena apa? Karena ketidakkudusanlah yang mendatangkan maut dan kebinasaan, Bapak Ibu Saudara.
Ya, karena ketidakkudusan itulah yang mendatangkan maut melalui Adam dan keturunannya sampai kepada kita. Karena ketidakkudusan itulah, Bapak Ibu Saudara, Yesus harus menanggung derita yang berat di kayu salib untuk kita dikuduskan kembali. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, karena ketidakkudusan ya adalah masalah besar bagi manusia, ya. Ketika kita tidak hidup kudus, itu adalah masalah besar. Masalah besarnya apa? Ya kebinasaan kekal. Jadi nggak main-main saudara-saudara. Ya. Tuhan itu sangat firm, sangat tegas soal apa itu kekudusan dan soal bagaimana kekudusan itu. Yang ketiga saudaraku, kita sedang berurusan dengan zaman yang tidak suka dengan kekudusan. Saya mau katakan, saudara dan saya sedang ada di tengah-tengah orang-orang, ada di tengah-tengah generasi yang memang gak suka kekudusan. Jadi itulah betapa pentingnya tema atau pokok renungan gereja kita pada hari ini. Iman yang merindukan kekudusan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita akan lihat sejumlah kebenaran firman Tuhan perihal betapa pentingnya kekudusan itu di mata Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Yesaya, ya, Yesaya 5 ayat 20. Ini perihal hari-hari ini. Ini kita di sini sebentar. Bahwa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara terjadi, digenapilah Yesaya 5 ayat 20, di mana generasi ini, bahkan dunia ini, lembaga-lembaga yang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, menganggap kejahatan itu baik. Dan kalau saudara baik, dianggapnya jahat. Ngeri nggak? Itu terjadi pemutarbalikan paradigma hari-hari ini. Kalau saudara kudus, kalau saudara hidup baik, dikatakan bodoh. Bahkan saudara lah yang dianggap jahat ketika saudara konsisten untuk menjaga kekudusan, ketika saudara hidup saleh, ketika saudara hidup benar, ketika saudara hidup tidak mau korup, saudara dikatakan jahat. Jahat kali itu. Nggak main itu. Akan begitu bahasa Medannya. Nggak main itu, nggak terpakai itu katanya. Itulah zaman ini Bapak Saudara, serius. Saya baru ini cerita-cerita dengan seorang mantan pejabat kepala desa. Dia dianggap nggak terpakai. Kenapa Pak? Saya bilang, karena saya nggak mau kompromi. Tetapi yang lain, kalau dia mau kompromi, dia mau kong kali kong dengan anggaran, dengan proyek dan lain sebagainya. Itu paten. Itu yang paten kata si bapak ini. Dalam hati saya, memang begitulah zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menginsafkan kita pada pagi hari ini, bahwa zaman yang seperti inilah kita berada sekarang. Dulu memang sudah ada dosa, tetapi hari-hari ini semakin merajalela, semakin gak karu-karuan. Ini orang, mindset orang, paradigma orang hari-hari ini. Dan perilaku orang. Itu sebabnya Yesaya 5:20 ini Bapak Saudara benar-benar digenapi. Tuhan berkata di sini, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah yang pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Dijungkir balikkan oleh arus kekuatan dosa yang melanda bangsa-bangsa. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 hingga ayat 1 Petrus 1 ayat 14-15 itu terbalik, saudara. Dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ini perintah. Ini kerinduan Tuhan. Hendaklah kamu. You have to be holy. Ada desakan, ada urgency dari Tuhan supaya saudara
dan saya hidup kudus. Katakan amin. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil saudara dan saya. 1 Petrus 1 yang berikutnya dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab Dia kudus. Katakan kiri kanan, kuduslah kamu sebab Dia kudus. Amin. Hanya orang-orang yang dikuduskan yang masuk surga. Titik. Haleluya, haleluya. Saya sedih Bapak Ibu Saudara, ada hamba Tuhan Pak. Khotbah di satu persekutuan hamba-hamba Tuhan. Yesus sudah teriak di kayu salib, sudah selesai. Berarti seluruh dosa saudara dan saya sudah selesai diampuni, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi nyinggung dosa di gereja. Saya masih bergumul dengan dosa pun saya marah mendengar itu. Kok bisa seorang yang mengaku hamba Tuhan berkata demikian? Oleh sebab itu, dosa tidak perlu lagi disinggung di gereja. Saya kenal orangnya kebetulan dan bagaimana hidupnya. Kebanyakan mungkin tidak kenal. Saya konfrontasi di dalam grup. Saya tunjukkan ayat-ayat firman Tuhan di mana Tuhan sampai hari ini masih berurusan dengan dosa. Betul dosa kita sudah diampuni, tetapi bukan berarti ada peluang dan celah untuk kita terus bertekun dalam dosa. Saudara setuju? Siapa yang nggak bergumul dengan dosa? Saya bergumul dengan dosa, tapi saya sadar saya tidak bisa bertekun di dalam dosa. Ada amin? Haleluya. Kita lihat yang berikutnya saudaraku. Ya, kita lihat berikutnya menunjukkan betapa Tuhan itu, ya, betapa Tuhan itu berurusan dengan dosa secara serius. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Bisa lebih semangat lagi, suara yang terbaik anak Medan, haleluya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Saudara, bersyukur punya gembala yang punya semangat muda. Haleluya. Saya ulangi, bersyukur saudara punya gembala yang punya semangat muda. Saya sedang menyindir saudara. Saya sedang menyindir saudara yang masih muda-muda. Tolong fokus kepada firman Tuhan ya. Hentikan dulu, matikan dulu paket supaya nggak tergoda baca-baca WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, bersyukur. Saya tidak bermaksud cari muka, enggak. Cuman begitu Bapak ini tadi teriak waktu mantap. Ini dalam hati saya. Saya kira izin Pak, mohon maaf. Mungkin usia Bapak udah kepala 6 ya. Lebih tua dari saya. Saya 36, 63. Tapi saya lihat semangatnya. Waktu mendoakan semangat. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, jangan ketinggalan dengan beliau. Amin. Kasih tahu, jangan ketinggalan dari Pak Samuel bilang. Harus antusias. Katakan antusias. Gini loh. Ini kan kita kebetulan mayoritas pengerja. Ketika dari kita mulai antusias, bersemangat, jemaat pun akan terimpartasi. Setuju? Tapi kalau kita bawa slow aja ya kan, tenang aja gitu kan, agak jaim dikit ya kan, jemaat pun jadi segan. Padahal jemaat itu banyak juga yang ingin lepas bersukacita. Tapi karena kita terlalu atur style gaya, jemaat jadi segan. Nanggap? Haleluya. Harus berapi-api. Nggak usah pikir apa kata orang. Nanti orang bilang norak, lebay. Nggak usah pikir itu. Untuk Tuhan, si Daud itu lebay lagi. Lebaynya apa? Buka baju dia, tinggal pakaian dalam. Ditanggalkannya semua kehormatannya. Amin. Ya, untuk Tuhan nggak apa-apa. Lebay dikit untuk Tuhan, kenapa rupanya? Jangankan lebay, habis-habisan, gila-gilaan. Yang penting bukan gila.
Oke, semangat ya saudaraku. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, tubuh yang kudus. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kembali lagi, firman Tuhan talk about holiness, berbicara, menekankan tentang kekudusan. Amin. Kalau terjadi pengulangan dalam sebuah naskah ataupun dalam Alkitab dalam naskah apapun, itu berarti penting kalau diulang tentang pokok yang sama. Jadi pagi hari ini kita disadarkan kembali bahwa soal kekudusan itu berulang-ulang diingatkan, dikumandangkan oleh firman Tuhan. Berarti itu penting dan mendesak. Amin. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca NIV, kata di sini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, bukan menasihatkan Bapak, tapi I urge, berarti urgent, mendesak. I urge you. Kan gitu. Itu di dalam NIV. I urge, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Mari kita cek tubuh kita. Mata terutama. Karena segala sesuatu dimulai dari mata. Ya, kalau memang saudara udah nggak bisa menguasai mata, mintalah supaya buta. Tuhan, butakanlah mataku ini supaya aku nggak tergoda lagi melihat hal-hal yang najis. Saudara-saudara, kok ekstrim kali Bapak ini? Enggak, ini saya hanya membuat perbandingan saudara-saudara. Betapa pentingnya kita berjuang untuk menguasai mata, menguasai pikiran, menguasai ucapan, tindakan, perbuatan seluruh tubuh kita ini, ya. Kalau di dalam terjemahan Alkitab Message dikatakan Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu, kan gitu ya, dalam seluruh your daily activity katanya kan. Jadi mulai dari bangun, sarapan pagi, pergi ke kantor, di perjalanan, setelah di kantor, dan jadi daily activity itu yang dipakai oleh The Message Bible, saudara-saudara. Jadi keseluruhan totality mulai dari yang ada di sini, otak, mata, hidung, mulut, telinga, semuanya Bapak Saudara harus kita sungguh-sungguh kontrol. Amin. Kita itu tanggung jawab kita. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan tolong. Tapi yang doing itu, yang melakukan itu kita, Bapak Saudara. Amin. Jadi kitanya yang harus melakukan sesuatu effort, usaha, Bapak Saudara. Supaya kehidupan kita ini berkenan, supaya seluruh hidup kita ini menjadi ibadah yang sejati. Amin. Ya, supaya seluruh kehidupan kita sampai akhirnya nanti ibadah yang sejati. Katakan ibadah yang sejati. Nah, perihal zaman ini, saudara dan saya bisa lihat di dalam Roma 1, mulai dari ayat 24 hingga yang ke-30, saudara-saudara, di mana zaman ini sudah diperkirakan secara pasti oleh Alkitab bahwa seperti inilah perilaku manusia di akhir zaman. Secara cepat saja, haleluya, saya bacakan buat kita. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Berarti kontra daripada kekudusan. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara, hari-hari ini orang berlomba mencemarkan tubuhnya dengan apa saja. Entah itu dengan rokok, entah itu dengan darah binatang, entah itu dengan makanan-makanan yang najis, entah itu mencemarkan sesama tubuhnya di tempat-tempat tertentu. Itulah yang sedang terjadi sekarang Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka sedang larut dengan itu semua. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dan seterusnya. Ayat yang berikutnya dikatakan saudara-saudara, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka yang memalukan, ya. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.
Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saya nonton satu video, nama YouTube-nya The Torch, kan begitu saudara-saudara. Jadi si penginjil ini menginjili orang di Tel Aviv, kan begitu. Dia menyampaikan begini, Jesus loves you, kan begitu. Repent from your sin, kan begitu. Gitulah dia. Yesus mengasihimu, bertobatlah dari dosa-dosamu. Dia akan datang. Pas waktu itu ada acara, saya nggak tahu apa namanya, tapi pawai dari para LGBT di situ. Dengan segala warna-warna khas mereka ya, warna pelangi itu saudara-saudara, dengan pakaian yang nggak senonoh, tingkah laku yang juga nggak senonoh saudara-saudara. Si penginjil ini datang menghampiri mereka, mendekati mereka dengan suara kencang. Tetapi apa jawab mereka saudara-saudara? Reaksi mereka malah, maaf kata, yang perempuan itu melakukan tarian-tarian yang gak patut di depan si penginjil ini. Yang lain, tahu saudara apa dikatakan? Karena dia berkata, he is coming back again. Bapak tahu apa jawaban mereka? If he come, kill him again, katanya. Kurang ajar gak? Kalau dia datang, bunuh lagi dia, katanya. Betapa mengerikannya kejahatan manusia hari-hari ini saudara. Ngeri. Jadi untuk orang-orang seperti ini Allah menyerahkan mereka kepada pikiran mereka. Dan pawai-pawai seperti ini berlangsung di kota-kota besar di seluruh dunia. Di New York kah, di Kanada kah, di Australia kah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kembali kepada soal yang benar itu jahat, yang jahat itu benar. Ya. PBB mengatakan saudara-saudara bahwa gereja dan Islam adalah musuh hak asasi. Karena sampai per hari ini gereja mayoritas, tidak semua, mayoritas, demikian juga saudara-saudara kita yang muslim, masih mempertahankan kodrati ilahi bahwa Allah hanya menciptakan dua gender, laki-laki dan perempuan. Dan bahwa perkawinan itu hanya terjadi laki-laki dan perempuan. Membuat PBB saudara-saudara yang berada di bawah kendali daripada elit global yang adalah TS-nya antikristus, tim suksesnya kedatangan antikristus, mengatakan demikian saudara-saudara. Ngeri Pak, zaman ini nggak main-main kita ini hari-hari ini. Ya, kalau di luar sana udah memang banyak gereja-gereja yang memberkati pernikahan si John dan si Michael, saudara-saudara. Pernikahan si Betty dan si Nurmala. Ngeri, aneh, bin ajaib itu. Itulah yang sedang digenapi dari Yesaya 5:20 tadi Bapak Ibu Saudara. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran mereka. Ngeri Pak, ngeri hari-hari ini. Dan di lingkungan kita pun mereka sudah mulai berani tampil. Sebulan yang lalu kami main ke satu pusat penjualan handphone. Jadi jalan berdua. Pakaiannya sih laki-laki tapi agak agak longgar pakaian yang satu, tapi dia pakai sepatu cewek yang tinggi. Iya, terus yang cowok ngikutin dari belakang. Ya cowok juga sih yang diikutin. Tapi yang satu berperilaku cewek. Udah mulai berani mereka tampil, terutama di tempat pusat-pusat keramaian. Dan dari antara mereka klaim bahwa si Daud dengan Yonatan itu adalah pasangan gay. Dia lupa bahwa di Timur Tengah ada budaya cium kudus. Kau sudah perhatikan orang-orang Timur Tengah itu biasa cium. Itu bukan ada arahnya ke penyimpangan, enggak. Mereka klaim seperti itu. Dan ironisnya saudara-saudara, satu lembaga percetakan, saya lupa namanya, tapi ada dalam catatan saya, bahwa mereka sudah menciptakan Alkitab. Kan ada King James, kan gitu ya. King James Bible, kan gitu ya. Alkitab Raja James, kan begitu ya, Raja James. Mereka sudah buat Alkitab Queen James Bible. Serius Pak. Serius. Kebetulan di handphone saya itu datanya. Udah benar-benar terjungkir balik otak manusia yang di luar Tuhan. Jadi apa maksudnya apa di sana? Jadi mereka mengubahkan bahwa homoseks
lesbian, transgender, dan yang lain-lain, ada berapa variannya itu. Itu sudah oke, ada kok Alkitabnya. Itu yang mereka mau, ada kok Alkitabnya. Ngeri Pak, ngeri hari-hari. Jadi kitalah, saudara dan saya, yang yang harus care dengan hal ini, yang harus beware, mengingatkan orang lain juga, saudara-saudara, bahwa mereka kerja secara masif, sistematik, Bapak Ibu Saudara. Mereka bekerja dan mereka per 5 tahun yang lalu sudah menerbitkan 5 versi Alkitab yang lazim ya dalam bahasa Inggris, yang terkenal diantaranya NIV, King James Version, dan ada 5 itu yang sudah mereka rusak isinya. Salah satu Alkitab itu bunyi, salah satu ayat yang mereka rusak adalah Matius 24 ayat 14 yang berkata bahwa ini adalah permulaan zaman baru, mereka ganti dengan New World Order. Lalu di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, 1 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mereka ganti dengan New Order. Jadi memang kelompok inilah yang sedang mengendalikan dunia ini sekarang, mengendalikan hampir 200 bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk firman Tuhan. Karena apa? Karena ketika nanti Alkitab itu sudah viral, sudah menyebar luas di seluruh dunia, diterima oleh next generasi berikutnya, saudara-saudara, mereka akan berkata, iya ya, ada dalam Alkitab homoseks. Oh iya ya, ada dalam Alkitab New World Order. Padahal Alkitab palsu, saudara-saudara. Ini harus dibongkar, saudara-saudara. Ini hanya mewakili, ini menunjukkan betapa fenomena zaman ini tidak menyukai kekudusan dan tidak menyukai kebenaran. Nah, dua hal yang mereka tidak suka, kekudusan dan kebenaran. Kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat 28 dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ini semua adalah lawan kekudusan. Ini semua adalah lawan, musuh daripada kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Inilah yang sedang terjadi di mata kita hari-hari ini, saudara-saudara. Haleluya. Jadi saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita karena kita tahu apa yang kini sedang terjadi, saudaraku, ya. Kita tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini sehingga kita peduli, ya. Ayat yang ke-30 saya lompat, mereka adalah pengumpat. Semua ini kejahatan, semua ini lawan dari kebenaran, semua ini lawan kekudusan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan, dan seterusnya. Kalau kita kumpulkan semua ayat Alkitab yang memprediksi, yang menubuat, yang mengetahui apa yang kini sedang terjadi, masih banyak. 2 Timotius 3, 1-5 juga ada di sana, saudara-saudara. Bahkan saya merasa begini, Pak. Ketika di kitab terakhir, pasal terakhir dari Alkitab, yaitu Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11, apakah saya sudah lewatkan? Coba saya cek dulu ya. Wahyu 22, oke. Nggak apa-apa kalaupun. Jadi dalam Wahyu 22, saudara bisa dibuka di Alkitab. Wahyu 22 ayat 11. Oh, thank you. Nah, ini nadanya ketus. Ini nadanya jengkel. Ini nadanya sinis. Barang siapa yang berbuat jahat, ya udah bantai aja, bantai kau situ. Itu kata Tuhan, bantai kau lah situ, bantai kalian situ katanya. Itu nadanya, kalau di bahasa Medan kan itu artinya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat.
capek kali aku mengingatkan kalian. Sampai berbusa-busa mulut pendeta penginjil kusuruh sama kalian. Tapi kalian tolak, nggak peduli kalian. Ya udah, mainkan cleanse itu. Itu yang Tuhan. Kalau udah, kenapa di pasal terakhir, Bapak Ibu Saudara, di kitab terakhir, udah capek Tuhan. Saya mendapat pengertian sampai udah capek Tuhan. Ya udah, terserah kau lah. Kata Tuhan, ya. Namun barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Gaspol, kata Tuhan. Hajar, kata Tuhan. Biar kau tahu nanti upahmu seperti apa, kata Tuhan. Ini nadanya marah sebetulnya Tuhan. Nah, tapi Tuhan masih memberi peluang. Yuk kita baca sama-sama. Dan barang siapa yang benar, amin. Dan barang siapa yang kudus, haleluya, biarlah ia terus menguduskan dirinya, amin. Ingatkan saudaramu yang sebelahmu, ayo kita tetap menjaga kekudusan kita. Ayo Pak, ayo. Jangan ngelamun. Fokus, konsentrasi. Amin. Haleluya. Biar kita tetap menjaga kekudusan kita. Bukan kuat dan gagah kita ya Pak. Ada Roh Kudus yang tolong kita kok. Kalau kuat kita enggak lah, tetap daging. Paulus saja ngaku kok dalam tubuh ini perang antara hukum dosa dengan hukum apa kata Paulus. Itu fakta, itu realita. Tetapi terpujilah Tuhan sudah berikan Roh Kudus secara permanen dan kekal di dalam hati kita. Amin. Untuk tolong kita. Ada Roh Kudus yang tolong kita, ya. Jadi Roh Kudus nggak keluar masuk juga. Jadi memang ada beberapa lagu yang harus dikoreksi supaya benar. Datanglah sekarang penuh. Enggak, udah sejak kita terima Yesus dia ada di sana. Amin. Nah, tapi manifestasinya bisa terasa seperti baru datang ketika kita menyapa dia. Haleluya. Kalau Roh Kudus itu udah permanen. Ya, udah permanen tinggal di sini. Kita aja yang agak malas menyapa dia, bersekutu dengan dia, minta tolong kepada dia. Tapi ada Roh Kudus yang permanen menolong saudara. Haleluya. Ya. Nah, kita lihat akibat tidak kudus, ya. Dalam Matius 5 ayat 29 dan 30 dikatakan begini, saudara-saudara, ya. Akibat tidak kudus, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah. Ini pun nadanya marah ini, ya kan? Nada jengkel ini, cungkil, katanya. Dan buang, kata Tuhan. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Ini sebenarnya analogi. Ya, analogi Tuhan kasih kepada kita untuk tolong kita mudah mengerti. Ya, jadi memang tidak ada tangannya tangannya masuk neraka, tubuhnya masuk surga. Enggak, utuhnya kita semua nanti masuk surga. Amin. Tapi Tuhan kasih analogi berpikir kepada kita. Kita disuruh berimajinasi. Wow, satu tangan di neraka, aku masuk surga, tanganku hanya satu. Wah, jadi Allah memberikan cara berpikir kita agak supaya kita bisa masuk akal. Nah, dikatakan begini saudara, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di ayat 30 juga dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan jika tanganmu dan seterusnya, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu. Jadi akibat daripada dosa memang masuk neraka, saudara-saudara. Memang masuk neraka, kebinasaan kekal, dan neraka itu nggak ada breaknya, nggak ada pause-nya Bapak Ibu Saudara. Terus selama-lamanya. Nggak ada batas. Saya sedang mempersiapkan video yang akan saya masukkan di YouTube saya tentang neraka. Jadi saya sudah kumpuli beberapa video dan saya akan edit, gabung beberapa video. Dan ketika saya melihat video-video itu, sebenarnya saya nggak kuat. Rasa takut, rasa ngeri, rasa jijik, campur aduk saya ketika. Jadi makanya nggak ada yang utuh saya tonton, Pak. Nggak ada, nggak kuat saya bayangin. Cuma ngebayangin aja nggak kuat. Dan itu pastilah bukan keadaan yang sebenarnya. Itu kan animasi yang dibuat oleh manusia untuk memberi gambaran seperti apa neraka itu. Tetapi bukan itu keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya tentulah
pasti jauh lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan, saudara-saudara. Karena Tuhan tahu, tak satu pun, karena Tuhan tidak mau tak satu pun dari kita masuk ke sana, makanya dia rela menanggung rasa sakit yang begitu hebat di kayu salib, supaya ada darah yang kudus menyucikan kita dari segala dosa kita, supaya ada nyawa mengganti nyawa saudara dan saya, supaya nyawa saudara dan nyawa saya tidak masuk ke dalam neraka. Saya renungkan, wah baik sekali kau Tuhan, luar biasa, kebayang Tuhan. Aku membayangkannya saja, ngeri ketakutan Tuhan. Betapa ngerinya neraka itu. Luar biasa kau Tuhan. Siapakah aku Tuhan sehingga aku masuk bilangan yang Engkau selamatkan. Makin takutlah saya Pak untuk macam-macam dengan dosa. Saudaraku, kita lihat yang berikutnya. Di dalam, ya, akibat dosa. Nah sekarang kita mau lihat yang berikutnya. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita hidup kudus, kan gitu ya. Ya, agar hidup kudus, thank you. Pertama, takut Tuhan. Kalau kita nggak ada takut Tuhan, bagaimana mungkin kita hidup kudus? Takut Tuhan itu seperti apa? Ya kan? Takut Tuhan itu ketika nggak ada orang ngelihat kita, takut lihat video porno, takut berbohong tentang uang kepada istri, ya kan? Itu contoh-contoh takut Tuhan. Takut melakukan kejahatan aja pokoknya. Ketika orang nggak lihat. Kalau orang lihat, udah pasti jago sinetron kita semua kan gitu, saudara-saudara. Itu dia takut Tuhan, takut Tuhan. Apa yang kita lakukan karena takut Tuhan. Kita sayang istri karena takut Tuhan, bukan takut istri. Saya nggak takut istri. Meskipun istri saya baru toba, ya kan, lahir Cirebon tapi baru toba, poltopnya masih ada. Tahu poltop? Polisi toba. Karena foto riba kalau kurari kuda. Nggak tahu orang kita Tionghoa masih ada begitu, saya nggak tahu. Saya nggak takut. Tapi tetap saya layani dia. Kerjanya saya ambil alih sebagian, nyuci piring, ngepel rumah. Kalau dia lagi buru-buru, bang, setrikakan dulu bajuku ini mau ke gereja, ku setrikakan, sini, bilang. Takut sama dia? Enggak, sayang sama dia. Takut sama Tuhan, haleluya. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung untuk Tuhan. Takut Tuhan. Kan gitu saja. Apapun yang ku kerjakan di rumah, ya kan? Maaf kata, waktu dia ke rumah sakit, saya melakukan pembersihan dari seluruh total tubuhnya. Karena udah nggak bisa lagi, Pak. Pernah dia mengalami itu. Nggak apa-apa, cuma modal masker kok. Modal masker, modal tisu, kok susah. Kan gitu. Kan disitulah kita dites sama Tuhan. Kau waktu menikah banyak kali cerita kau. Ada Tuhan, ketika pendeta mengucapkan janji suara paling kencang. No. Kan gitu kan. Yang setianya kau, iya Tuhan. Apalagi aku Tuhan, katanya. Waktu pernikahan ada janji. Buktikan katanya. Beres Tuhan, siap dan saya bilang sama Tuhan. Takut Tuhan dan sayang istri. Kan begitu saudara. Takut Tuhan. Apapun yang kita kerjakan karena takut Tuhan. Saudara disiplin datang di sini bukan karena takut Pak Samuel, karena takut Tuhan. Kalau Pak Samuel puji Tuhan dikasih Tuhan nanti 20 tahun lagi, berarti paling 90-an ya umurnya. Betul nggak? Iya. Setelah itu nggak ada urusan dengan beliau. Karena 20 tahun lagi dia dipanggil Tuhan pulang. Gitulah kira-kira contoh. Tapi dengan Tuhannya, kan gitu saudaraku. Haleluya, setuju? Itu takut Tuhan. Jadi supaya kita kudus, itu harus takut Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta firman Tuhan dan rajin baca Alkitab. Ya kan? Harus cinta, harus cinta firman Tuhan. Karena kecintaan kita kepada pribadi Allah, pribadi Tuhan harus berbanding lurus dengan cinta kepada firman-Nya. Yang setuju katakan amin.
Harus berbanding lurus. Jangan kita bilang cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi nggak pernah buka Alkitab di handphonenya. Dia cuma buka WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Itu terjadi di Singapura. Kalau di Medan enggak. Hah? Enggak ada yang ngaku ya. Kasih tahu kiri kan, yuk bertobat sama-sama yuk bilang. Alah, iya, beda-beda tipisnya kita. Ya tahu nyawa itu. Bertobat kita hari ini, amin? Mau bertobat? Iya, harus mau baca Alkitab, ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Supaya hidup kudus, ya kita harus karib dengan Roh Kudus. Ayo kita cek kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita sapa Roh Kudus? Biasakan saudara-saudara menyapa Roh Kudus. Karena Bapa dan Putra sudah ada di sorga, Dia utus Roh Kudus, tinggal di hati kita, permanen di dalam tubuh kita ini untuk kita sapa. Jadi gini saudara, karena nama Roh Kudus itu juga Yesus. Bukankah Yesus berkata, aku akan mengutus dia di dalam namaku. Berarti nama Bapa Yesus, kan begitu kan? Kan Yesus bilang begini di Yohanes 17. Peliharalah mereka ya Bapa di dalam namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu nama Sang Bapa, nama Sang Anak, nama Sang Roh Kudus. Jadi saudara, ketika saudara sapa Yesus, Roh Kudus juga dengar. Makanya sapa juga lah Roh Kudus. Amin. Gini, ketika kita betul-betul sadar bahwa Roh Kudus di hati kita, kan begitu, kita akan lebih takut Tuhan. Di sini dia. Kalau Bapa dan Anak kan ada di sorga, jauh kalinya dia nggak dengar itu. Kata kita dari kebodohan pikiran kita, kan begitu saudara-saudara. Tapi ketika kita sadar insaf Roh Kudus ada di sini, maka kita pun ngomong pun nggak sembarangan. Tahukah saudara, ketika saudara dan saya ngomong yang nggak benar, ya kan, ngomong yang negatif, ngomong yang jahat, ngomong yang sia-sia, sesungguhnya itu langsung ke telinga Tuhan, ke telinga Roh Kudus. Ada amin? Jadi ngomong pun hati-hati, takut Tuhan. Haleluya. Harus takut Tuhan karena dia ada di sini. Direkam semua. Nggak ada pitanya yang error. Semua terekam. Serius. Jadi, jangan anggap enteng. Kadang-kadang orang Kristen ini walaupun udah lahir baru masih gampang kali anggap enteng. Nah, apanya itu? Gampang itu. Geleng itu. Geleng itu. Urusan kecil itu. Nggak bisa saudara-saudara. Dia setara dengan Bapa dan Anak. Amin. Kita hargai dia, sapa dia. Bagaimana cara memiliki persekutuan dengan Roh Kudus? Ya, saudara harus memiliki waktu, sediakan waktu menyembah Tuhan. Amin. Panggil Roh Kudus. Datanglah sekarang. Gak apa-apa lah. Tapi ya, saudara yang penting di benak kita, bukan itu maksud kita, kan begitu ya? Atau apa? Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa dan seterusnya, miliki kebiasaan worshiping Him. Amin. Miliki kebiasaan menaikkan penyembahan yang ada Roh Kudusnya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus dan seterusnya. Amin, saudaraku. Itu kiatnya, saudara-saudara, untuk membangun kebiasaan karib dengan Roh Kudus. Sehingga kekudusan Allah senantiasa memenuhi pikiran kita, hati kita, mulut kita, tindakan kita. Yang berikutnya, agar kita tetap kudus, salibkan daging. Ya, salibkan segala kedagingan. Saudara tahulah ya di mana tertulis ya kan? Di Galatia berapa? Galatia 2 ya, Galatia 5. Ya, ayat yang ke-19 itu kedagingan di sana ya. Pokoknya saudara nggak usah pura-pura nggak tahu, udah tahu lah saudara apa itu kedagingan. Salibkan, amin. Haleluya, haleluya. Bang, bisa tampil sebentar ke panggung? Abang ini mewakili kita semua. Amin. Ya. Saya mau salibkan dia. Ayo. Seperti Yesus, Bang. Ya. Daging bukan berbicara badani,
Tapi sifat-sifat dosa dalam hidup kita, tapi badan ini merepresentasi, mendisplay, saudara-saudara, sifat-sifat dosa dalam tubuh kita. Jadi ini tubuh hanya mendisplay, memerankan saja bahwa kita perlu disalibkan. Itu ada ayatnya, aku sudah tersalib bersama dengan Kristus. Amin. Kalau sudah tersalib, jangan meronta-ronta. Karena kalau meronta-ronta, ini makin koyak, makin berdarah-darah. Jadi ketika sudah disalibkan, sudah dipakukan, saudara-saudara, maka tetaplah ada dalam penyalipan daging. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati abang. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara itu, kita bisa tetap penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan kekudusan Allah. Yang kelima, ya, tidak usah iseng, ya, mencobai mencicipi dosa. Bukankah Hawa iseng dia? Ups, cantik kali buahnya Eda, katanya. Belum ada Eda waktu itu, masih ada suami. Bang, katanya, keren buahnya, enak ini, katanya. Iseng, didengarnya pula si iblis itu kan, didengar, lalu dimakannya, dikasihnya ke suaminya. Sebenarnya dosa itu iseng, awalnya semua iseng, coba-coba. Jadi saudara dan saya di sini tidak ada yang kebal. Saya nggak kebal, Pak Samuel pun nggak kebal, nggak ada yang kuat. Saya jujur nggak kuat. Caranya karena kita tahu bahwa kita nggak kuat, jangan pernah coba-coba iseng cobain dosa sekecil apapun. Amin. Yang keenam, miliki komunitas orang kudus seperti ini. Kita harus memiliki komunitas orang-orang kudus, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, sehingga kehidupan dia saja, kehadiran dia saja dekat kita sudah mengingatkan, sudah mereminding kita, saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam komunitas, punya komunitas orang kudus. Tapi kalau kita bergaulnya cuman di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat yang salah, saudara-saudara, cuman di situ kita hidup, maka dia akan impartasi kepada kita. Bukan berarti kita tidak jangkau mereka, kita harus jangkau mereka tentunya. Amin. Tetapi kitanya harus memiliki memiliki komunitas orang kudus. Bagian terakhir ini kita harus jangkau mereka. Amin. Jadi kita udah kudus nih, ya. Saling menjaga, saling menopang, kita pun harus jangkau mereka. Saya akhiri dengan kesaksian waktu kami tinggal di Bali, melayani di sana dengan Youth to the Mission, YWAM. Jadi kami mau ke pantai nih, Pantai Kuta. Gak usah saya ceritakan ya, detailnya seperti apa pemandangan di Pantai Kuta. Kan begitu saudara-saudara. Kalau kami ke sana tanpa teman yang sudah sama-sama berdoa, tanpa teman komunitas orang kudus, saya berani-beraninya sendiri ke sana. Wah, saya akan kena juga di sana, saudara-saudara. Itu sebabnya sebelum kami ke sana, kebetulan dari base kita ke situ hanya jalan sekitar 10 menit, udah nyampe jalan kaki. Ya udah, 2 di base, ya. Setelah 2 di sana, kami ke sana. Kami ke sana, jujur saudara-saudara, mata kami ini kan nggak buta. Tapi terpujilah Tuhan, dia sampai di sini, nggak sampai di sini pun nggak sampai gini, enggak. Itu semua karena kekuatan Roh Kudus, bukan karena kami. Serius, tapi nggak pernah kami nelan air liur, melihat pemandangan di pantai. Gitu saudara. Dan puji Tuhan kami berkemenangan di sana. Serius, sampai kami bikin acara di pantai itu untuk penginjilan. Kumpul yang bule-bule, kumpul, kami bawa tim yang datang dari luar negeri, kami bawa juga pantai itu, yang bulenya datang karena mereka tertarik dengan bule, pada datanglah itu Beach Boys kan. Rene sini kita sini, ada drama-drama di sini kan, dan seterusnya. Akhirnya mereka pun kami layani dan mereka kami bawa ke gereja. Yang Beach Boys itu. Jadi kita harus jangkau mereka. Tetapi jangan lupa harus memiliki komunitas orang kudus. Dan jangan hanya tinggal di komunitas orang kudus. Amin.
Karena kalau kita hanya bergaul di tengah-tengah komunitas orang kudus, maka terang menyinari terang, silau dia, senter-senteran kita nanti di sini. Iya, serius. Ya, bawa pula senter yang paling yang baterainya 20 itu, oh terang kali kan, silau semua aku bikin. Ya kan? Artinya apa? Kumpulkan ayat-ayat untuk nembak-nembak saudara. Saudara senter saya, senter-senteran kita di sini. Udah? Jangan kumpul hanya sesama orang kudus. Amin. Karena apa? Nanti, ya kan? Ini garam. Abang ini garamnya berapa ini? 65 kilo. Ini 60 kilo. Garam dengan garam, kalau kebanyakan garam jadi pahit. Kepahitan. Nggak heran dalam komunitas pelayan banyak yang kepahitan. Karena apa? Ngumpulnya cuma di situ. Haleluya. Harus pergi. Amin. Sementara, jangan larut di sana juga. Kan Tuhan Yesus tinggalkan yang 99 sementara, nggak ditinggalkan selamanya, dicarinya yang di sana, yang masih ada dalam kegelapan. Jadi ketika saudara dan saya sudah hidup kudus, maka mereka yang masih hidup dalam ketidakkudusan itu harus kita jangkau. Kiranya Roh Kudus, Roh Tuhan menolong saudara dan saya, memberi kasih karunia untuk memberi kekuatan kepada setiap kita untuk kita menjaga kekudusan Tuhan dan untuk kita boleh menjangkau mereka-mereka yang di luar kekudusan Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya. Boleh kita naikkan pujian itu? Karena kita sadar semua dan saat ini kita mau ambil waktu mungkin 2-3 menit untuk minta Roh Kudus memenuhi kita dengan kekudusan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang merasa melakukan kesalahan dosa tadi pagi atau seminggu ini, datang dengan jujur di hadapan Tuhan, akui dosamu, maka Tuhan akan memulihkan engkau kembali dan memenuhi engkau kembali dengan kekudusannya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Roh Kudus, kami datang memohon kepadamu saat ini karena kami sadar kami lemah. Roh kami memang penurut tapi daging kami lemah, senantiasa keinginannya adalah dosa. Itu sebabnya kami membutuhkan Roh Kudus saat ini yang ada dalam diri kami masing untuk memberi kekuatan baru. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan fokus pada lagu. Gak usah lihat lagunya, fokus pada Tuhan saja. Pejamkan matamu. Rohmu bawalah diriku kepada sana kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sementara kuncinya dinaikkan, saudara kembali fokus, konsentrasi kepada Tuhan Yesus dan kembali konsentrasi pada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tiap hari angkat tanganmu kepada Tuhan, pejamkan matamu. Dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada selah kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Lebih sungguh fokus pada Tuhan, fokus pada Roh Kudus. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala
kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dikenyangkan dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu bahwa kekudusan Tuhan itu teramat serius bagi Tuhan. Dan kami oleh firman-Mu telah dikoreksi, ditegur. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh koreksi dan teguran firman Tuhan. Ada hal-hal yang ditanggalkan dalam kehidupan kami. Ada pikiran-pikiran yang salah yang ditanggalkan dari pikiran kami. Karena firman-Mu adalah pedang bermata dua yang memotong segala apapun Tuhan yang tidak benar yang ada dalam kehidupan kami. Yaitu benih dosa demi dosa yang ada dalam kehidupan kami telah dipotong oleh pedang firman Tuhan. Sehingga kami hari ini, saat ini Tuhan, dibersihkan kembali oleh kuasa firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Dan saat ini kami memohon Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan kekudusan-Mu. Haleluya, haleluya. Kita masih terus berdiri untuk 2-3 menit ke depan saudara-saudara. Haleluya, 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 haleluya. Fokus pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu Bapa. Urapiku, urapiku dengan minyak yang baru. Minta saat ini dipenuhi. Buka tanganmu lebar-lebar, tanda engkau haus, tanda engkau sungguh-sungguh lapar, dipenuhi oleh kekudusan Tuhan. Hadirat-Mu urapi, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, penuh, lebih sungguh, lebih sungguh, lebih sungguh. Penuh, jangan lewatkan waktu ini. Roh Kudus sedang memenuhi engkau dengan kekudusannya. Hadirat-Mu urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kita berdoa. Roh Kudus sedang kembali memenuhi saudara dan saya dengan kekudusannya. Apa yang saudara terima saat ini itu belum seberapa. Jangan cepat puas. Teruslah meminta. Teruskanlah meminta kepada Roh Kudus untuk engkau dipenuhi. Ketika engkau di dalam kendaraan, ketika engkau mengerjakan sesuatu di rumah atau di kantormu, ketika bangun pagi, minta terus
engkau dipenuhi Tuhan dengan kekudusannya. Setiap saat, tidak ada batasan waktu. Saudara tinggal berdoa dalam hati agar Roh Kudus memenuhi engkau senantiasa. Karena Dia masih menyediakan persediaan yang lebih banyak lagi, saudara-saudara. Apa yang kau terima pagi ini belum seberapa. Ini baru permulaan yang baru. Mintalah terus engkau dipenuhi dengan kekudusannya, agar engkau berlimpah-limpah dengan kekudusan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan jangan lupakan firman Tuhan yang kau dengarkan pagi hari. Jangan lupakan, jangan lewat begitu saja. Simpan. Bila perlu minta bahannya dari Ibu Chani. Engkau ulang kembali dalam kesendirianmu, sehingga engkau senantiasa di-reminding oleh firman Tuhan itu sendiri. Sehingga engkau dan aku didapati Tuhan mengenakan pakaian lenan halus pada saat masa pengangkatan itu. Dan ketahuilah saudara-saudara, bahwa kedatangannya sudah tidak lama lagi. Tetaplah berjaga-jaga dengan pakaianmu, dengan kekudusanmu. Haleluya, haleluya. Tetaplah berjaga-jaga, tetaplah jaga pakaianmu, yaitu kekudusanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami menjaga kekudusan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan kekudusan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, hidup kami pun akan berdampak besar di sekitar kami. Hidup kami akan berbeda dari orang lain. Orang lain akan respect. Orang lain akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hidup kami akan berwibawa, punya pengaruh ketika kami mengusung kekudusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami menjangkau, membangun hubungan, menjangkau mereka yang hidup di luar kebenaran, juga di sana wibawa kekudusan Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu terbatas dalam doa dan dalam segala hal, tapi Engkau Allah yang tak terbatas, yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang dikuduskan Tuhan, dengan sukacita kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Mimbar kami serahkan kepada hambanya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom. Shalom. Yakin dan percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi. Puji Tuhan, biarlah firman yang telah disampaikan kami tanam di dalam hati dan pikiran dan kami aplikasikan di kehidupan. Amin, amin, amin. Amin. Mari kita lihat pengumuman Gereja Best 1 minggu berjalan. Kembali kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk beribadah bersama kami di tempat ini pada jam yang sama. Kami ada 2 sesi, jam 8.30 pagi dan jam 11 siang.